warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiti Azahra dan teman kelompok saya Amalia Jayanti. Di sini kami akan membacakan dosum tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pada pasal 1, pasal ini memberi informasi tentang apa itu Puskesmas, standar pelayanan kefarmasian, sediaan farmasi, obat, bahan medis habis pakai, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Menteri Kesehatan. Pasal 2, pasal ini memberitahukan tujuan pengaturan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pasal 3, pasal ini mengatur tentang standar yang meliputi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, yaitu A. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, B. Pelayanan farmasi klinik. 2. Hal yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai pada ayat 1 huruf A. 3. Hal yang meliputi pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 2, 1. Penyelenggaraan. Pasal 4 terdiri dari 4 ayat. 1. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Pasal 5 terdiri dari 2 ayat. Pasal ini menjelaskan untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilakukan pengendalian mutu. Pelayanan kefarmasian meliputi A. Monitoring, B. Evaluasi. Pasal 6 terdiri dari 2 ayat. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang harus dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab. Pasal 7 dalam pasal ini menyebutkan setiap apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pasal 8, pasal 9, pasal ini menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Permenkes nomor 74 tahun 2016 dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ditambah dengan BPOM. Pasal 10, pengawasan yang dilakukan di pasal 8 dan pasal 9 dilaporkan ke polisi setiap 1 kali 1 tahun. Pasal 12 terdiri dari 3 ayat. Pasal ini menjelaskan bagi puskesmas yang belum memiliki apoteker penanggung jawab pelayanan kefarmasian secara terbatas dapat dilakukan oleh TTK atau tenaga kesehatan yang lain. Dengan ketentuan peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Berada di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud A. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. B. Pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Bab 2. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. A. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi
A. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tujuan perencanaan adalah 1. Perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mendekati jumlah kebutuhan. B. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Dan C. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat. B. Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tujuan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. C. Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan. Mencakup jumlah kemasan atau peti, jenis dan jumlah sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LP-LPO ditandatangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh kepala puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka tenaga kefarmasian dapat mengajukan keberatan. D. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bentuk dan jenis sediaan. 2. Kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu, penyimpanan, cahaya, dan kelembaban. 3. Mudah atau tidaknya meledak atau terbakar. 4. Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. E. Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi, subunit, pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas, dengan jenis, mutu, jumlah, dan waktu yang tepat. Sub-subunit di puskesmas dan jaringannya antara lain: 1. Subunit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan puskesmas. 2. Puskesmas pembantu. 3. Puskesmas keliling. 4. Posyandu. Dan 5. Polindes. F. Pemusnahan dan penarikan. Tahapan pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari: 1. Membuat daftar sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. 2. Menyiapkan berita acara pemusnahan. 3. Mengordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. 4. Menyiapkan tempat pemusnahan. 5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Yang D. Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya ialah agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari: pertama, pengendalian persediaan; yang kedua, pengendalian penggunaan; dan yang ketiga, penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluarsa. H. Administrasi. Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah: yang pertama, bukti bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah dilakukan. Yang kedua, sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Dan yang ketiga, sumber data untuk pembuatan laporan. I. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Adapun tujuannya yaitu: yang pertama, untuk pengendalian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Kedua, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Dan yang ketiga, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai harus dilakukan sesuai standar prosedur operasional atau SPO yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Bab 3, pelayanan farmasi klinik.
Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian. Yang keempat, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Adapun pelayanan farmasi klinik meliputi yang A, pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Yang kedua, nama dan paraf dokter. Yang ketiga, tanggal resep. Yang keempat, ruangan atau unit asal resep. Adapun persyaratan farmasetik meliputi pertama, bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua, dosis dan jumlah obat. Yang ketiga, stabilitas dan ketersediaan. Yang keempat, aturan dan cara penggunaan. Yang kelima, inkompatibilitas atau ketidakcampuran obat. Persyaratan klinis meliputi 1. Ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. 2. Duplikasi pengobatan. 3. Alergi, interaksi, dan efek samping obat. 4. Kontraindikasi, dan 5. Efek adiktif. Kegiatan penyerahan atau dispensing dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan atau meracik obat, memberikan label atau etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian. Adapun tujuannya yaitu agar pasien memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis dan pengobatan dan memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan. Yang B, Pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, dan profesi kesehatan lainnya. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Adapun kegiatannya yaitu memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif dan pasif. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien, rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama sumber informasi obat, yang kedua tempat, yang ketiga tenaga, dan yang terakhir yaitu perlengkapan. C. Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. Tujuan dilakukannya konseling adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien. Kegiatannya yang pertama, menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan metode pertanyaan terbuka. Yang kedua, memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat. Yang ketiga, verifikasi akhir, yaitu mengecek pemahaman pasien. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan, yang pertama, kriteria pasien terbagi menjadi pasien rujukan dokter, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan obat yang berindeks terapeutik sempit dan polifarmasi, pasien geriatrik, pasien pediatrik, dan pasien pulang sesuai dengan kriteria di atas. Yang kedua, sarana dan prasarananya, yaitu ruangan khusus. Yang kedua, kartu pasien atau catatan konseling. Yang D, ronde atau visit pasien, merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan. Tujuannya, yang pertama, memberikan obat pasien dan memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat. Kegiatan visit mandiri terdiri dari yang A, untuk pasien baru,
Apoteker memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungannya. Yang kedua, memberikan informasi mengenai sistem pelayanan farmasi dan jadwal pemberian obat. Yang ketiga, menanyakan obat yang sedang digunakan atau dibawa dari rumah, mencatat jenisnya, dan melihat instruksi dokter pada catatan pengobatan pasien. Yang keempat, mengkaji terapi obat lama dan baru untuk memperkirakan masalah terkait obat yang mungkin terjadi. Yang B, untuk pasien lama dengan instruksi baru, pertama, menjelaskan indikasi dan cara penggunaan obat baru. Yang kedua, mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan setelah pemberian obat. Yang C, untuk semua pasien, memberikan keterangan pada catatan pengobatan pasien. Yang kedua, membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dalam suatu buku yang akan digunakan dalam setiap kunjungan. Kegiatan visit bersama tim. Yang A, melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pengobatan pasien dan menyiapkan pustaka penunjang. Yang B, mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien dan atau keluarga pasien terutama tentang obat. C, menjawab pertanyaan dokter tentang obat. Yang D, mencatat semua instruksi atau perubahan instruksi pengobatan seperti obat yang dihentikan, obat baru, perubahan dosis, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, memahami cara berkomunikasi yang efektif, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien dan tim, memahami teknik edukasi, dan mencatat perkembangan pasien. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau modifikasi fungsi fisiologis. Kegiatannya yang pertama menganalisis laporan efek samping obat, yang kedua mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang ketiga mengisi formulir monitoring efek samping obat atau MESO. Yang keempat melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu 1. Kerjasama dengan tim kesehatan lain. 2. Ketersediaan formulir monitoring efek samping obat. F. Pemantauan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuannya untuk mendeteksi masalah yang terkait dengan obat. Kriteria pasien yaitu untuk yang pertama anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Kedua, menerima obat lebih dari 5 jenis. Ketiga, adanya multidiagnosis. Yang keempat, pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Yang kelima, menerima obat dengan indeksi terapi sempit. Yang keenam, menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Kegiatannya yaitu yang pertama memilih pasien yang memenuhi kriteria, yang kedua membuat catatan awal, yang ketiga memperkenalkan diri pada pasien, keempat memberikan penjelasan pada pasien, yang kelima mengambil data yang dibutuhkan, yang keenam melakukan evaluasi, yang ketujuh memberikan rekomendasi. G. Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasional. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu. Bab 4. Sumber daya kefarmasian. A. Sumber daya manusia menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab yang dibantu oleh tenaga teknis. Kefarmasian sesuai jumlah kebutuhan apoteker di puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, serta memperhatikan pengembangan puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah apoteker di puskesmas bila memungkinkan diupayakan 1 apoteker untuk 50 pasien per hari. Upaya peningkatan
kompetensi tenaga kefarmasian dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu proses atau upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk mengembangkan potensi dan produktivitas tenaga kefarmasian secara optimal. Tujuan umumnya ialah tersedianya tenaga kefarmasian di puskesmas yang mampu melaksanakan rencana strategis puskesmas. Yang kedua, terfasilitasinya program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain. Yang ketiga, terfasilitasnya program penelitian dan pengembangan bagi calon tenaga kefarmasian dan tenaga kefarmasian unit lain. Tujuannya ialah tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melakukan pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, kefarmasian studi banding, praktik dan magang bagi calon tenaga kefarmasian internal maupun eksternal. Yang kedua, pengembangan tenaga kefarmasian dan program pendidikan dalam rangka penyiapan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan tenaga kefarmasian, maka puskesmas menyelenggarakan aktivitas sebagai berikut. Pertama, setiap tenaga kefarmasian di puskesmas mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun program pengembangan staf. Yang ketiga, staf baru mengikuti orientasi untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang keempat, melakukan analisis kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kefarmasian. B. Sarana dan prasarana. Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi. Yang pertama, ruang penerima resep. Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 set meja dan kursi, serta 1 set komputer. Jika memungkinkan, ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Yang kedua, ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum atau air mineral untuk mengencer, sendok obat, bahan pengencer obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. Yang ketiga, ruang penyerahan obat. Ruang penyerahan obat meliputi konter penyerahan obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran obat. Ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Yang keempat, ruang konseling. Ruang konseling meliputi 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi sesuai kebutuhan, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, formulir jadwal konsumsi obat atau lampiran, formulir catatan pengobatan pasien atau lampiran, dan lemari arsip atau filing kabinet, serta 1 set komputer jika memungkinkan. Yang kelima, ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan yang baik perlu dilakukan dengan rak atau lemari obat, palet pendingin ruangan atau AC, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus pengukur suhu dan kartu suhu. Yang keenam, ruang arsip. Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dan pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Istilah ruang di sini tidak harus diartikan sebagai wujud ruangan secara fisik, namun lebih kepada fungsi yang dilakukan.
Bab 5. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan yang bertujuan untuk keselamatan pasien. Unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan yaitu yang pertama unsur masukan atau input, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, untuk proses yaitu tindakan yang dilakukan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, unsur lingkungan yaitu kebijakan organisasi, manajemen, budaya, respon, dan tingkat pendidikan masyarakat. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kedamaian meliputi yang pertama perencanaan yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar. Yang kedua, pelaksanaan yaitu A. Monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja atau membandingkan antara capaian dengan rencana kerja. Dan B. Memberikan umpan balik terhadap hasil capaian. Yang ketiga, tindakan hasil monitoring dan evaluasi yaitu A. Melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar dan meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan. Untuk menilai hasil atau capaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian, dilakukan evaluasi dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, yang diperoleh melalui metode berdasarkan waktu, cara, dan teknik pengambilan data. Berdasarkan waktu pengambilan data terdiri atas, yang pertama, retrospektif, pengambilan data dilakukan setelah pelayanan dilaksanakan. Contoh survei kepuasan pelanggan, laporan mutasi barang. Yang kedua, prospektif atau pengambilan data dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan. Contoh, waktu pelayanan kefarmasian disesuaikan dengan waktu pelayanan ketersediaan. Pelaksanaan evaluasi terdiri atas yang pertama audit. Audit merupakan alat untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan pelayanan kefarmasian secara sistemis. Terdapat dua macam audit, yaitu audit klinis dan audit profesional. Yang kedua, review atau pengkajian, yaitu tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan dan pelayanan kefarmasian tanpa dibandingkan dengan standar. Contohnya, kajian penggunaan antibiotik. Bab 6, penutup. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ditetapkan sesuai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan terkait. Baiklah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.